Bapak Ibu sekalian, tolong sampaikan kepada desa kita bahwa untuk penganggaran nanti tetap sesuai dengan untuk penganggaran belanja ya, tetap sesuai dengan jumlah KPM yang mereka rekam. Kenapa? Karena tentunya dari sisa yang 40% yang tidak terpakai untuk BLT itu nanti tidak akan salur ke desa. Karena dia tetap ada di RKUN, makanya dia tetap nanti dia tercatatnya itu hanya sebesar yang dibelanjakan saja. Atau sebesar sama besarnya dengan yang sudah direkam jumlah KPM-nya. Kemudian yang untuk 20%, ini saya dapat bocoran dari Bu Furi, nih, Bu Farida dari Kementerian Dalam Negeri nih. Kebetulan beliau juga hadir di sini. Jadi kalau untuk pelaksanaan kegiatan untuk ketahanan pangan hewani yang 20%, itu memang dilaksanakannya harusnya langsung kepada kelompok tadi. Karena kalau dia lewat BUMDes itu jadi nanti jadi pemberdayaan gitu ya, pemberdayaan ekonomi itu jadinya, bukan untuk ketahanan pangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut Bu Furi ini justru nanti harusnya dilaksanakan oleh masyarakat ya, atau kelompok masyarakat tadi. Jadi itu jadi belanja langsung, jadi bukan melalui BUMDes. Nah, kemudian untuk realokasi, ini ada beberapa hal sebenarnya yang hampir sama nih pertanyaan untuk relokasi ya. Terutama Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kebijakan untuk realokasi ini nanti akan dilihat ya, kalau di dalam pasal 52 itu sebenarnya ada bunyi itu ya, bahwa kewenangan untuk melakukan realokasi itu nanti ada dasar pertimbangannya atau ada triggernya. Jadi misalnya seperti tahun 2021 kemarin kita tiba-tiba dana desa diminta untuk memberikan stimulus untuk penanganan kemiskinan ekstrim misalnya. Nah, tentunya nanti hasil realokasi itu nanti penggunaannya diarahkan kepada ternyata di program-program prioritas yang menjadi trigger dari realokasi itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang kita tidak memfokuskan nanti penggunaannya itu untuk BLT lagi, tetapi kita bisa gunakan untuk yang lainnya, namun dia sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi trigger dari realokasi tadi. Ya. Kemudian untuk yang 8% penanganan COVID, Bapak Ibu, di dalam PMK memang kita sudah atur mengenai fleksibilitas penggunaannya. Jadi gambarannya begini, memang kita membolehkan desa itu untuk melakukan penyesuaian atau realokasi penggunaan 8%, tetapi dia tetap harus memenuhi persyaratan atau kriterianya. Nah, di dalam PMK ini kita atur bahwa desa boleh melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap penggunaan 8% untuk COVID tadi itu untuk kegiatan lain, tetapi harus ada tenggang waktunya. Ya, kalau saya nggak salah 3 bulan nggak salah ya, 3 bulan sejak Bapak-Bapak Ibu-Ibu anggarkan di APBDes, nah kemudian dalam kurun waktu itu kemudian kondisinya masih PPKM level 1 atau mungkin zonanya hijau, maka itu bisa digunakan atau direalokasi untuk kegiatan yang lainnya, kegiatan prioritas lainnya. Namun tetap tidak 100% dihilangkan 8% itu kalau memang belum digunakan. Jadi tetap ada dana yang dicadangkan untuk penanganan COVID. Karena Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan penanganan COVID itu kita tidak semata-mata dalam rangka untuk melakukan pengobatan atau penanganan ya, tapi termasuk juga untuk pencegahan. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengadakan misalnya pengadaan masker untuk masyarakat, itu termasuk salah satu kegiatan pencegahan yang masuk dalam koridor penanganan COVID. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin melakukan disinfektan di wilayah desa misalnya, atau kita mau membuat tempat cuci tangan misalnya gitu ya. Itu merupakan kegiatan-kegiatan sifatnya preventif yang sifatnya pencegahan. Nah, itu tetap bisa kita lakukan ya. Jadi 8% itu tidak serta-merta semuanya digunakan untuk kegiatan lainnya atau direlokasi ke kegiatan lainnya. Nah, itu yang tadi